Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 S1 Informatika. Di sini kita bakal membahas mengenai proyek akhir kami dari mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di sini kita bakal membahas yaitu Riot OS. Oke, di sini yang pertama itu ada saya sendiri Muhammad Akbar Muzaki Nur dengan NIM 210511116. Yang kedua itu ada Miftah Rizky Aulia dengan NIM 210511122. Yang ketiga itu ada Hari Kapri dengan NIM 210511123. Yang terakhir ada Muhammad Fahri Amri dengan NIM 210511128. Oke, nah yang pertama kita bakal bahas itu adalah latar belakang. Nah, di sini IoT itu udah menjadi sebuah tren, terutama dalam pengembangan teknologi. Dalam sistem operasi seperti Riot ini telah memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem IoT untuk perangkat tingkat rendah. Area IoT dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya, menawarkan efisiensi, memori, dan konsumsi daya yang rendah, skabilitas dari perangkat 8 bit hingga 32 bit. Dukungan multi-threading, API tingkat tinggi, model sistem fleksibel, dan kemampuan real time. Oke, penerapan teknologi ini juga dapat memberikan solusi untuk tantangan pengolahan sampah dan memanfaatkan tong sampah pintar yang menggunakan microcontroller dan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi objek dan ketinggian sampah, sementara konektivitas IoT mungkin pemantauan jarak melalui ponsel pintar meningkatkan efisiensi dan kesadaran penggunaan sampah. Oke, dari yang tadi latar belakang itu kita sudah mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana fitur dan kemampuan iOS dalam mendukung pengembangan sistem IoT. Yang kedua itu ada bagaimana penerapan era IoT OS pada perangkat IoT untuk implementasi smart campus. Yang ketiga itu ada arsitektur sistem apa yang sesuai jika menerapkan IoT OS pada tong sampah pintar untuk kampus yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada bagaimana performa dan efisiensi sumber daya RIoT OS jika diimplementasikan pada perangkat IoT untuk smart campus. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuat tong sampah pintar dalam menggunakan RIoT OS dan IoT untuk memberikan informasi ketinggian sampah secara real time. Selain menggambarkan tingkat ketinggian sampah, namun juga menggambarkan objek atau orang yang membuang sampah itu. Nah, di sini ya, selanjutnya itu ada kajian teori kebutuhan real time untuk operating system IoT. Nah, di sini itu untuk sini, nah di sini itu untuk sini ada untuk komunikasinya itu yang pertama itu menggunakan WiFi. Nah, RLTOS itu mendukung Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan. Yang kedua, Bluetooth RLTOS mendukung Bluetooth untuk menghubungkan perangkat IoT ke perangkat lain yang menggunakan Bluetooth. Nah, yang terakhir itu ada LoRa. LoRa RIoTOS mendukung LoRa ini untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan LoRa yang dapat menjangkau jarak yang jauh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahri. Ya, selanjutnya itu ada metodologi. Metodologi itu ada empat. Yang pertama ada kajian teori kebutuhan real time operating system IoT. Kedua ada memilih dan mengkaji fitur Riot OS. Ketiga, evaluasi fitur Riot OS. Dan yang terakhir keempat, simulasi penggunaan pada Riot OS. Oke, selanjutnya itu ada kajian teori kebutuhan real-time operating system IoT. JOS memenuhi kebutuhan dasar real-time operating system IoT, yaitu ada efisiensi daya pemrosesan yang rendah, dan memori yang rendah. Riot
OS juga memiliki fitur-fitur yang mendukung kebutuhan khusus real-time operating sistem IoT seperti ada keamanan, ketersediaan, dan komunikasi. Oke, selanjutnya itu ada memilih dan mengkaji fitur Riot OS. Sistem operasi ini menawarkan beberapa fitur utama yang membuatnya cocok untuk sistem tong sampah pintar. Yang pertama itu ada efisiensi sumber daya, kedua kemampuan real time, ketiga modularitas, dan keempat konektivitas jaringan. Lalu selanjutnya itu ada evaluasi pada fitur Riot OS ini. Yang pertama itu ada manajemen proses. Di manajemen proses itu ada multi-threading dan scheduler. Terus ada manajemen konektivitas. Di manajemen konektivitas ini ada Wi-Fi, wireless fidelity, ada IPv4, IPv6, dan low WLAN. Terus ada manajemen sumber daya. Yang pertama itu ada manajemen daya, manajemen jaringan, dan manajemen memori. Misalnya itu ada manajemen dari keamanan. Manajemen keamanan ini ada DLTS, yaitu datagram, transport layer security, inskripsi, terus secure firmware updates atau suite. Terus selanjutnya itu ada manajemen instalasi. Manajemen instalasi itu ada suite, yaitu secure firmware over the air. Oke, untuk pelaksanaan itu di fase pertama ada pengembangan sistem menggunakan Riot OS. Fase kedua itu ada pemberian prioritas thread dengan menentukan nilai numerik. Dan yang ketiga itu ada fase ketiga implementasi teknologi IoT untuk monitoring jarak jauh. Dilanjutkan oleh Miftah. Oke, jadi selanjutnya itu ada hasil penelitian. Next. Di mana yang pertama itu ada rekomendasi pemanfaatan RIoT-OS untuk kampus. Jadi di sini RIoT-OS digunakan pada ponsel pintar sebagai bagian dari upaya untuk membangun smart campus. Ponsel pintar ini juga menggabungkan microcontroller seperti ESP32, IoT-OS, dan ekosistem AWS. Tujuannya untuk memudahkan pengelolaan sampah secara cerdas dengan memonitoring dan menganalisis data secara real time. Lalu tong sampah ini juga dilengkapi dengan sensor ultrasonik, di mana ketika kita ingin membuka tong sampah tersebut, kita hanya mendekatkan tangan kita ke sensor itu. Dengan begitu, orang tidak perlu menyentuh tong sampah secara langsung. Skema kerjanya, saat jarak kurang dari 15 cm terdeteksi, maka selama 5 detik tong sampah akan terbuka untuk membuang sampah. Di sini 15 cm itu bisa dikonfigurasi lagi seperti bisa jarak 10 cm dan bahkan sampai ke 30 cm. Next. Lalu di sini ada skema sirkuitnya. Di sini dibuat menggunakan FreeZing Zed dengan ada sensor ultrasonic HCSR04 yang melakukan pengukuran setiap 2 detik, di mana jika jaraknya di bawah 15 cm, motor servo itu yang di sebelah kiri yang warna abu-abu akan membuka tutup selama 5 detik. Sensor kemudian mengukur lagi ini, jika jaraknya lebih dari 15 cm, tutup tong sampah maksudnya di sini akan tertutup. Lalu ketika sensor mendeteksi jarak di bawah 15 cm dan tutup terbuka. ESP32 mengirim pesan ke broker Mosquito MQTT yang meneruskan ke AWS IoT Core. Next. Lalu untuk ekosistem AWS-nya kan tadi kita bilang ya, kita itu mentransfer data dari MQTT broker ke AWS melalui IoT Core. Lalu disimpan di dalam DynamoDB. Lambda menyusun data berdasarkan waktu. Jadi shortnya itu berdasarkan waktu. Karena tong sampah ini secara real time melakukan monitoring, jadi shortnya itu berdasarkan waktu. Antar muka web menggunakan JavaScript dan terhubung ke Lambda melalui API Gateway. Jadi di sini API Gateway-nya untuk menyambungkan ke
menyambungkan data yang untuk monitoring tadi ke antarmuka web JavaScript. Dan semua itu di hosting di AWS menggunakan Amplify. Next. Lalu untuk desain tampilan yang pertama di sini bisa dilihat di sebelah kiri itu ada log log kapan terakhir kali tong sampah dibuka, lalu jarak objek terdekat terdeteksi, dan jarak terakhir untuk membuka tutup, jumlah terakhir tutup dibuka bisa dilihat di sebelah kiri itu, dan jumlah pergantian trashback per hari. Jadi di sini juga dicatat ya kapan pergantian trashback terjadi per harinya. Next. Lalu selanjutnya di sini tampilan yang menampilkan kondisi terbuka. Kan sebelumnya itu tampilan yang menampilkan tutup sedang tertutup. Maka yang di sini menampilkan kondisi di mana tutup tong sampahnya itu terbuka secara real time, dan beberapa tampilan berubah sesuai bertambahnya kondisi terbuka yang bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari Kapri. Terima kasih Saudara Miftah. Oke, di sini setelah tadi tampilan terbuka, berarti di sini akan ditampilkan em, maksimalnya. Nah, jika jumlah bukannya itu sudah mencapai 30, yang dimana itu sudah menjadi titik maksimal dari jumlah yang harus yang telah dibuka, maka itu akan muncul peringatan kalau trashback sudah penuh seperti di sini. Dan sehingga akan ada tombol ganti dan ya seharusnya akan trashback ini akan terganti. Dan next. Nah, setelah tadi kan sudah maksimal kan titik itunya yaitu 30, di sini dia akan mereset ulang dan si jumlah pergantian threshold ini akan bertambah satu. Oke, next. Sekarang adalah kelebihan dan kekurangan dari RioTOS ini untuk implementasi Smart Campus, khususnya di UPN VJ. Next. Kelebihannya apa? Oke, kelebihannya satu untuk menghemat energi dan memori untuk perangkat IoT, kedua untuk menjamin aplikasi real time di lingkungan yang sibuk, ketiga dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kampus, dan yang keempat ada menyediakan API yang mudah digunakan untuk pengembangan aplikasi IoT. Next. Nah, kekurangannya ada kurang populer. RioTOS ini kurang populer dibandingkan sistem operasi IoT lainnya. Jadi kurangnya dukungan dan dokumentasi. Yang kedua ada fitur bawaan yang terbatas. Seperti dukungan terbatas untuk cloud computing dan machine learning. Namun bisa diperluas melalui modul pihak ketiga. Next. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya. Jadi, bisa disimpulkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama, kebutuhan real time OS itu dalam proyek kita efisiensi dayanya rendah, daya pemrosesannya rendah, dan memorinya rendah. Yang kedua, manajemen proses multi-threading. Itu ya manajemen prosesnya itu kita pakai multi-threading, terus sama scheduling, primitive scheduling. Yang ketiga itu manajemen konektivitas, ada WiFi IPv4, IPv6 sama 6 low WIPAN. Terus untuk manajemen sumber dayanya kita menggunakan manajemen daya, mode hemat daya, terus jaringan 6 LO WPAN, memory heap and stack, dan untuk manajemen instalasinya kita ada secure firmware updates, suite. Kalau manajemen keamanannya kita menggunakan enkripsi, autentikasi, dan integritas data.
Setelah itu ada poin lingkungan simulasi, yaitu kita menggunakan jaringan tab interface di Linux. Yang terakhir juga ada poin implementasi skenario-nya. Ya, yang tadi kita sudah jelaskan skenario ya untuk Smart Campus kita ini menggunakan tong sampah pintar dengan sensor ultrasonic, motor servo, MQTT, dan AWS IoT. Yang sehingga dapat berguna bagi lingkungan kampus, udah mau itu dosen, mau itu mahasiswa, atau mau itu OB akan terbantu oleh Smart Waste Management yang kita buat ini. Oke, mungkin itu saja dari kesimpulan dari kelompok kami. Langsung ke slide terima kasih mungkin. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Saya Hari Kapri, ada Muhammad Akbar, ada Miftah Rizky Aulia, dan Fahri Hamdi pamit mengundur diri. Dan kami minta memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.